Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami dalam program Diaspora Muhammadiyah yang membahas perkembangan persyarikatan di berbagai negara. Bersama saya Arina Nurrahma, inilah Diaspora Spesial Ramadan. Pemirsa, di episode Diaspora kali ini kita akan membahas perkembangan persyarikatan sekaligus melihat aktivitas Ramadan di Tunisia. Nah, seperti apa kegiatan mereka? Mari kita lihat. Dan kali ini kita sudah terhubung dengan Majelis Humas dan Hubungan Luar Negeri PCIM Tunisia, yakni Mas Haikal Fikri, yang sudah mewakili kader PCIM. Jika sebelumnya kita wawancara dengan ketuanya, kali ini kita dengan Majelis Humas dan Hubungan Luar Negeri. Assalamualaikum Mas Haikal. Waalaikumsalam, Mbak. Ya. Ini hari pertama puasa dan pimpinan Pusat Muhammadiyah juga sudah menyampaikan hari ini seluruh persyarikatan menjalankan ibadah puasa. Bagaimana para kader PCIM di Tunisia menjalankan ibadah puasa, Mas? Alhamdulillah hari ini kami semuanya sudah menjalankan puasa pertama di Tunisia, juga bertepatan dengan putusan dari Mufti Majelis Ulama yang ada di Tunisia juga. Baik, secara keseluruhan kita kemarin sudah pergantian ketua yang baru. Apa saja kegiatan yang dilakukan oleh para kader di sana, Mas? Untuk Ramadan kali ini kita berikan yaitu program untuk buka puasa bersama dengan kader Muhammadiyah yang ada di Tunisia. Dan ketika buka puasa bersama, kami juga memiliki acara seperti diskusi dengan kader-kader Muhammadiyah yang ada di Tunisia, yaitu pertama tentang pembahasan tentang HPT, tentang apa itu Himpunan Tarjih Muhammadiyah, dan apa itu MKCH, tentang matan keyakinan dan cita hidup Muhammadiyah, agar semua kader pengurus Muhammadiyah itu mengetahui bagaimana keilmuan tentang geraknya Muhammadiyah, bagaimana syiarnya mengembangkan agama, bagaimana dalam taklim dan tarbiyahnya dalam pendidikan. Baik. Kurang lebih begitu, Mbak. Bisa diceritakan, Mas, kepada kita juga penasaran bagaimana sih warga di Tunisia menjalankan aktivitas Ramadan, populasi Muslim di Tunisia, dan bagaimana tradisi-tradisi yang dilakukan oleh masyarakat Tunisia ketika Ramadan. Ya, untuk masyarakat di Tunisia itu sendiri, kita akan bercerita sedikit tentang Tunisia. Baik. Tunisia itu adalah negara yang terletak di Afrika Utara, tepatnya, yang mana mayoritas masyarakat di Tunisia itu 95% sampai 98% itu adalah Muslim, beragama Islam. Dan secara geografis, Tunisia ini terletak sebagai penghubung negara timur dan negara di Eropa. Jadi negara Tunisia ini merupakan pintu sebagai syiar orang Muslim untuk agama kepada negara yang ada di Eropa. Dan begitu juga banyak ulama-ulama besar yang ada di Tunisia itu seperti para mujaddid, yaitu seperti salah satunya Thohir bin Ashur, Fadil bin Ashur, itu merupakan salah satu tokoh yang pernah menjadi pemikir di negara ini untuk bagaimana pemikirannya dan metodenya sampai syiar ke Eropa. Baik, jadi 95% masyarakatnya adalah Muslim, berarti tidak akan ada kesulitan ketika mencari makanan atau melakukan aktivitas keagamaan di sana ya, Mas, ya, untuk para kader PCIM? Ya, tentunya ya. Baik, terus bagaimana apa saja yang dilakukan ketika para kader ini melakukan aktivitasnya di Ramadan? Apakah juga seperti di Indonesia yang melakukan sholat tarawih berjamaah, kemudian ada tadarus, kemudian melakukan buka puasa bersama, begitu? Ya, untuk Ramadan kali ini kita dapat merasakan melakukan ibadah normal seperti biasa, karena masjid-masjid telah dibuka kembali, begitupun sholat Jumat telah dibuka seperti biasa. Karena menimbang telah berkurangnya angka COVID di Tunisia, akhirnya pemerintah Tunisia membuat suatu kebijakan
yang mana untuk ibadah di bulan Ramadan ini telah kembali normal seperti biasa. Jadi bisa merasakan sholat tarawih berjamaah bersama, tadarus di masjid-masjid dan taklim di masjid-masjid. Kurang lebih begitu. Baik, untuk para kader sekarang berjumlah berapa Mas secara total di Tunisia? Untuk kader kurang lebih kita ada 16 orang, 3 orang dari staf KBRI, Kedutaan Republik Indonesia, dan yang lainnya dari mahasiswa S2 dan mahasiswa S1 yang kuliah di Jami'ah Zaitunah. Baik, jadi 16 orang tentu saja kekeluargaannya cukup erat sekali ya dalam melakukan setiap kegiatan bersama-sama begitu. Iya. Saya lihat beberapa kegiatannya cukup intens juga di Tunisia untuk pertemuan dan lain-lain. Karena kita juga memiliki jumlah yang terbatas. Baik. Ibarat kata kita cuma sedikit, jadi kita memiliki suatu sistem seperti kekeluargaan. Walaupun kita juga berorganisasi, tapi kita memiliki sistem kekeluargaan. Bagaimana kita saling menasehati, memberikan saran satu sama lain, memotivasi, support satu sama lain, yang lebih begitu. Baik, tadi kan Mas Haikal menyebutkan bahwa ada ulama-ulama besar di situ. Apakah juga para kader di sana, 16 orang ini juga ikut aktif untuk berkomunikasi, berdialog dengan Muslim di Tunisia dan juga para tokoh-tokoh agama di sana, Mas? Ya, beberapa dari kader Tunisia juga ada mendekati beberapa ulama. Sepertinya ulama yaitu dosen atau ustadz yang juga mengajar di kampus. Beliau juga merupakan kiai besar di luar kampusnya. Seperti dia mendirikan taklim di masjid-masjid yang ada di Tunisia. Kadang juga ada seperti kegiatan talaki, belajar bagaimana qiraah, langsung mendatangi tempat taklim syekh atau ustadz tersebut. Oh, baik. Para ulama di sana melihat Muhammadiyah sendiri seperti apa Pak dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukan para kader di sana? Bagaimana Muhammadiyah? Apakah dikenalkan secara jauh kepada masyarakat Tunisia? Ya, untuk Muhammadiyah itu sangat diterima sekali oleh bagaimana pemikiran ulama-ulama di Tunis. Masya Allah. Karena kenapa? Ulama-ulama di Tunis merupakan ulama-ulama mujaddid. Karena kita mengetahui ulama mujaddid itu bagaimana melakukan suatu gerakan dengan pemikirannya, dengan mengikuti zaman, dan begitu juga kita Muhammadiyah ini, bagaimana kita merancang dalam berorganisasi, dalam gerakan, dengan melihat zaman yang semakin maju, bagaimana kita mendidik semuanya. Begitu juga dengan para tokoh-tokoh ulama di sini. Beliau juga merupakan seorang mujaddid, pemikiran, pembaharuan. Jadi kita memiliki manhaj metode yang sama. Oleh karena itu makanya sebenarnya pemikiran kita ini sangat cocok jika kita belajar di sini untuk memahami bagaimana metode ulama-ulama para mujaddid yang ada di Tunisia ini. Baik, terima kasih Mas Haikal. Kita akan kembali usai jeda berikut ini. Dan pemirsa TVibu tetaplah bersama kami di Diaspora Muhammadiyah. Kami akan segera kembali. Baik pemirsa, kembali lagi bersama kami dalam Diasporamu, dan kali ini kita masih bersama dengan Mas Haikal Fikri selaku Majelis Humas dan Hubungan Luar Negeri PCIM Tunisia. Mas, tadi sudah dijelaskan bagaimana Mas Haikal melihat teman-teman para kader di sana juga ikut berinteraksi dengan tokoh ulama di Tunisia, dan bagaimana juga tadi sudah melihat Muhammadiyah begitu diterima dengan baik oleh para ulama dan juga masyarakat di sana. Dan kali ini bagaimana sih kehidupan para kader 16 orang di sana? Sudah berapa lama rata-rata tinggal di Tunisia? Baik, untuk rata-rata kader Muhammadiyah yang ada di Tunisia, terutama seperti dari staf KBRI, kita, mereka ada yang sudah di Tunis ini mulai 10 tahun kurang lebih, itu untuk yang staf. Dan ada juga staf yang 8 tahun, ada yang 5 tahun. Sedangkan untuk mahasiswa itu ada yang 4 tahun, ada yang 5 tahun juga. Baik, rata-rata sudah lama sekali. Pasti ada cerita-cerita yang unik bagaimana menghadapi shock culture di sana, Mas. Ada cerita-cerita dari para kader yang sudah lama tinggal di sana
Dan juga cerita-cerita dari teman-teman yang lain yang masih baru tentu saja menghadapi shock culture, pasti ada perbedaan antara Indonesia dan juga Tunisia, bagaimana makanannya, kebudayaannya, tentu saja menyesuaikan. Iya. Untuk di Tunisia itu sangat memiliki kebudayaan yang berbeda dengan kita. Contohnya ketika kita pada saat bulan Ramadan ini, kita sedikit bagaimana menyesuaikan berpuasa di Tunisia. Karena ketika kita di Indonesia, kita mengetahui musim di Indonesia itu normal. Sedangkan di Tunisia ini kita mengalami musim dingin dan musim panas. Ketika di pertengahan Ramadan hingga akhir Ramadan kita mulai memasuki fase musim panas. Di sanalah kita akan merasakan bagaimana waktu siang hari akan lebih panjang daripada malam hari. Jadi kita harus berusaha menjaga ketahanan stamina kita juga, bagaimana untuk berpuasa. Dan jika kita tidak sanggup untuk itu, maka kita yang akan sakit. Karena di sini kita harus memahami bagaimana lingkungan, bagaimana dengan masyarakat juga. Karena masyarakat di sini ini juga memiliki tradisi yang sedikit berbeda dengan di Indonesia. Bisa diceritakan apa tuh? Semisalnya di sini mereka itu beranggapan bulan Ramadan itu adalah bulan untuk mempererat silaturahmi. Jadi lebih banyak kegiatan masyarakat Tunisia itu adalah ketika berkumpul dengan keluarga. Ketika di sore hari membeli makanan untuk berbuka puasa, lalu mereka berkumpul dengan keluarga dan berbuka puasa bersama. Lalu semua jalan-jalan raya di Tunisia itu sepi, tidak ada kegiatan apapun. Mungkin beda dengan kita di Indonesia, mungkin ada seperti istilah ngabuburit bersama teman-teman di luar, nongkrong bareng. Kalau di sini semuanya tuh beraktivitas di dalam rumah. Jadi setelah berbuka puasa itu semuanya jalan-jalan itu akan sepi tanpa ada orang satupun. Lalu setelah itu ingin melanjutkan sholat Isya dan sholat tarawih, maka nanti akan kembali ramai kembali. Kurang lebih sebegitu itu. Jadi semuanya dimanfaatkan untuk bertemu dengan keluarga, berkumpul, dan tidak ada aktivitas di luar ketika buka puasa ya. Berbeda dengan Malaysia, Indonesia begitu, yang justru malah berbondong-bondong untuk berbuka puasa di luar begitu. Apakah seperti itu, Mas? Dan makanan-makanan unik apa saja, Mas, di sana, Mas? Bisa diceritakan? Kita juga penasaran nih. Kalau di Indonesia kan ada makanan khas-khas Ramadan begitu. Kalau di Tunisia itu makanan khas Ramadannya yang biasa dikonsumsi masyarakat di sana apa saja tuh? Jadi untuk di Indonesia itu ada beberapa khas makanan yang sering disajikan ketika Ramadan. Terutama biasanya ketika berbuka puasa kita sering bertemu dengan makanan yang namanya syurbah. Syurbah ini seperti bubur kacang, tapi dia lebih pedas, dan di dalamnya juga dikasih cabai. Dan ada lagi makanan lain seperti kuskusi, itu dari gandum, nanti akan dimasak dengan daging sapi atau daging kambing. Itu biasa digunakan oleh masyarakat Indonesia untuk menu berbuka puasa. Jadi semua makanan itu bagaimana di lidah para kader di persyarikatan? Apakah bisa diterima atau masih ingin makan makanan di Indonesia begitu? Untuk makanan ini mungkin ketika di awal kami berjumpa mungkin sedikit merasakan tidak bisa untuk diterima. Karena kita di Indonesia biasa makanan dengan nasi, jarang berjumpa dengan roti dan kacang-kacangan, tapi di sini kita berjumpa dengan roti, kacang-kacangan. Jadi sedikit untuk menolak ketika kita untuk makan. Jadi ada yang kadang kita tidak perut kita itu tidak sanggup untuk menerima makanan yang seperti itu karena kita tidak terbiasa dengan makan makanan roti. Sedangkan untuk kader Muhammadiyah sendiri, kami sebenarnya rindu dengan makanan Indonesia, tapi kami berusaha di Tunisia bagaimana akan tetap terus teguh, bagaimana menjalani bagaimana susahnya, yaitulah namanya perjuangan seorang thalabul ilmi dalam menuntut ilmu. Baik. Kisah bagaimana sakit pahitnya. Baik, tentu saja perjuangan adalah salah satunya adalah bagaimana rindu dengan suasana di tanah air, tapi masih tentu harus berjuang di sana menyelesaikan pendidikannya, begitu ya Mas ya. Pertanyaannya adalah ketika sometimes ada ingin merasakan makanan Indonesia,
Ada nggak sih makanan-makanan Indonesia di Tunisia itu? Kalau di beberapa negara masih bisa ditemukan dengan mudah. Kalau di Tunisia, apakah masih ada makanan-makanan Indonesia di sana? Untuk di Tunisia sendiri, untuk makanan Indonesia itu tidak akan kita jumpakan. Karena memang tidak ada yang sampai, kecuali ada dari mahasiswa yang ingin membuatnya sendiri, menunggu teman-teman yang dari Indonesia datang ke Tunis, mungkin membawa rempah-rempah Indonesia, baru kita buat masakan Indonesia. Untuk bahan Kurang lebih bakunya pun seperti juga itu. tidak ada, Mas, di sana? Untuk bahan baku ada seperti beras, dan itu pun saat ini beras sangat susah sekali untuk ditemukan karena beberapa faktor juga, mungkin ada faktor global juga ya, mungkin. Baik. Jadi tetap harus menyesuaikan makanan apa yang bisa disajikan di Tunisia. Iya, betul. Nah, untuk tantangannya sendiri, bagaimana para kader dan juga Mas Haikal secara pribadi menjalankan ibadah puasa di Tunisia? Untuk menjalankan ibadah puasa di Tunisia, tetap di sini kembali memakai masker, mematuhi semua protokol, walaupun ibadah pada Ramadan kali ini telah seperti normal biasa, tapi semua itu masih harus mematuhi protokol seperti masker dan yang lainnya. Dan untuk tantangannya, kita ini sangat ditantang sekali di sini. Yang pertama itu masalah yang sudah saya jelaskan tadi, seperti musim, waktu, iklim. Karena kita sangat berbeda dengan Indonesia. Kita akan merasakan bagaimana nanti rasanya puasa, waktu siang hari akan lebih panjang daripada malam harinya. Karena ketika di musim panas mungkin biasanya siang hari sampai 13 jam atau 14 jam dan malamnya cuma 10 jam. Jadi kita akan merasakan waktu yang lebih lama untuk berpuasa di siang hari. Kurang lebih begitu. Jadi di awal puasa merasakan musim dingin, kemudian di pertengahan akhir Ramadan merasakan musim panas, dan itu tantangan yang cukup luar biasa juga bagi para kader di sana. Perbincangannya semakin menarik, Mas, tapi kita jeda sejenak usai jeda berikut ini, dan pemirsa TVMU tetap saksikan Diaspora Muhammadiyah, kami akan segera kembali. Baik, terima kasih pemirsa, masih bersama kami dalam program Diasporamu dan masih bersama dengan kader PCIM di Tunisia, Mas Haikal Fikri. Mas, di sesi terakhir ini apa saja sih bisa disebutkan program-program ke depan PCIM, baik Ramadan maupun setelah Ramadan? Apa aja yang akan dicapai oleh PCIM yang baru saja kemarin juga dilantik ketuanya, begitu? Oke. Untuk program PCIM selanjutnya, kami berharap besar kepada PP Muhammadiyah untuk membuat MOU untuk pengiriman mahasiswa ke Tunisia. Nanti kita akan tindak lanjuti bagaimana dengan hubungan kerjanya, hubungan PP Muhammadiyah dengan pihak kampus Zaituna, agar kita dapat mengirim kader-kader Muhammadiyah untuk belajar ke Tunisia. Oleh karena itu, ini program kita yang akan kita canangkan untuk kedepannya, bagaimana menjalin hubungan PP Muhammadiyah dengan Zaituna yang ada di Tunisia. Baik, tadi juga Mas Haikal menyebutkan bahwa ada kader yang juga bekerja di KBRI. Berarti hubungan 16 kader yang ada di Tunisia dengan KBRI cukup erat hubungannya. Apakah sering melakukan kegiatan bersama dan interaksi bersama di KBRI, Mas? Ya, terkadang kita juga memiliki acara rentetan KBRI, seperti acara kenegaraan seperti 17 Agustus. Baik. Terkadang kita juga ikut partisipasi, ikut menghadirinya dengan pihak-pihak KBRI. Dan berbagai acara lainnya seperti acara pameran kebudayaan dari program KBRI di masyarakat Tunisia. Ya, artinya ketika dekat dengan kader-kader yang ada di KBRI, tentu saja berbagai permasalahan yang bisa saja terjadi oleh para kader bisa teratasi dengan cukup mudah begitu. Jadi sejauh ini apakah ada kendala selama tinggal dan belajar di Tunisia? Secara administrasi? Untuk kendala, untuk kendala, insya Allah aman-aman saja. Cuman kita tuh selama di Tunisia mungkin kita harus menjalin hubungan dengan KBRI, dengan kedutaan.
Karena setiap permasalahan apapun kita akan kembalinya ke kedutaan. Ketika hubungan dengan kedutaan berjalan lebih baik, maka semua apapun rintangan mau administrasi dan apapun bentuknya itu akan mudah dilalui karena kita memiliki hubungan kerjasama Baik. dengan KBRI. Baik, semoga terus terjalin dengan baik. 16 orang PCIM di sana, kader Muhammadiyah di sana 16, semoga terus bertambah semakin banyak lagi. Tentu saja saya ingin menanyakan juga tips menjalankan Ramadan di Tunisia. Tadi Mas Haikal menginginkan semoga banyak kader yang belajar di sana. Mungkin bisa memberikan tips bagi kader yang penasaran dengan Tunisia ketika akan belajar maupun berkunjung ke sana. Ya, untuk kader Muhammadiyah yang ingin berangkat ke Tunisia atau pengen belajar, pertama di Tunisia itu kita harus mempelajari bahasa Arab karena di sini semuanya membutuhkan bahasa Arab untuk bisa belajar di kampus Zaytuna. Dan yang kedua, jika ingin untuk berangkat ke Tunisia, kita ada beberapa jalur seperti jalur dari KBRI untuk penerimaan pelajar, dan ada juga jalur dari Nahdlatul Ulama, dan ada juga jalur dari yayasan-yayasan pendidikan seperti pondok pesantren yang telah memiliki hubungan dengan kampus Zaytuna. Dan mudah-mudahan semoganya ke depannya PP Muhammadiyah juga memiliki hubungan dengan Zaytuna dan bisa mengirim kader-kader mahasiswa dari Muhammadiyah ke Tunisia untuk ke depannya insya Allah. Untuk peluang beasiswa di Tunisia juga apakah cukup besar Mas di sana? Untuk di Tunisia, untuk beasiswa memang tidak tercatat sebagai beasiswa. Tetapi untuk kuliah di kampus Zaytuna itu gratis, tidak dikenakan biaya. Cuman kita hanya memikirkan uang hidup dan bagaimana kita makan dan untuk rumah. Baik, untuk kader-kader di sana apakah juga hanya belajar saja atau juga mencari part-time? Bagi yang menjadi penasaran adalah ketika berada di luar negeri, yang ingin dicari adalah ketika belajar ingin juga mencari part-time atau kerja sambilan untuk menambah income pendapatan ketika belajar. Apakah di Tunisia juga para kader melakukan hal yang sama? Ya, terkadang ada dari beberapa kader yang di samping kuliah juga memiliki pekerjaan sampingan, dan ada juga yang cuma hanya fokus dengan kuliah. Dan beberapa kerja sampingan mungkin cuma hanya seperti bekerja sama seperti dalam acara membantu acara-acara KBRI dalam seperti pameran budaya dan lain-lain. Untuk bekerja di sana misalnya untuk part-time, apakah ada peluang di sana juga Mas? Diperbolehkan? Kalau untuk ya alhamdulillah diperbolehkan karena membantu juga ada mahasiswa yang dalam standar ekonomi tidak mampu akan dibantu dengan beberapa acara seperti diikutkan ketika menjadi panitia untuk suatu acara kebudayaan oleh KBRI. Baik, terima kasih sudah memberikan tips dan juga cara bagaimana belajar di sana. Yang terakhir Mas, harapan dan juga memberikan kesempatan untuk menyapa keluarga. Tentu saja Mas Haikal dan juga rekan-rekan di sana juga sudah rindu dengan tanah air. Di momen Ramadan kali ini bisa menyapa para keluarga ketika nanti ditayangkan, begitu? Bisa memberikan harapan. Untuk keluarga, untuk keluarga sendiri mungkin insya Allah doakan cepat selesai dan bisa pulang, bisa merayakan puasa Ramadan dan Idul Fitri bersama. Dan begitu juga untuk kader-kader Muhammadiyah yang lainnya dimanapun berada, yang di Indonesia ataupun di negara lain yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, jangan lupa kita saling support dan saling bersinergi, kolaborasi untuk memajukan Muhammadiyah. Bagaimana kita memiliki pemikiran menggerakkan dengan Muhammadiyah agar menciptakan umat yang salihun, Islam yang salihun likul zaman wal makan. Bagaimana kita menciptakan pemikir-pemikir dan para mujadid-mujadid yang bisa membangun bangsa dan negara kita ketika kita kembali untuk mengabdi kepada negara. Alhamdulillah, terima kasih waktunya sekali lagi Mas Haikal. Semoga teman-teman dan juga Mas Haikal lancar studinya
dan bisa kembali ke tanah air dan mengamalkan semua ilmunya di tanah air nanti. Dan salam untuk seluruh kader di sana, Mas. Ya. Lancar juga puasanya. Dan pemirsa, itu tadi perbincangan kita dengan Mas Haikal selaku Majelis Humas dan Hubungan Luar Negeri PCIM Tunisia. Ya pemirsa, itu tadi perbincangan kita dengan salah satu kader PCIM di Tunisia, melihat bagaimana para kader menjalankan aktivitas Ramadan. Dan akhir kata, saya Rina Rohma dan seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Jangan lupa saksikan Diaspora Spesial Ramadan setiap minggunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.